Halo. Halo Mas, ya selamat pagi. Bisa didengar nggak ya? Terdengar, Pak. Ini Mas Halo, Bapak. Indra Bisa kayaknya ada mendengar masalah suara nih. saya? Bisa. Mas Dani ya. Halo, silahkan Mas. Baik, Pak. Mungkin untuk Mas Dani ada sedikit gangguan sinyal. Mungkin untuk Sepertinya saya yang ada kendala. ya. Mohon maaf. Jadi mungkin untuk Bapak Kuat bisa langsung menyampaikan materi. Nanti akan langsung dilanjutkan dengan sesi diskusi, Pak. Yang mandi siapa nih, Mas Mahendra ya? Iya, untuk sementara saya pandu. Baik. Mungkin minta tolong sharingnya dimatiin dulu biar kami bisa gantian. Ya, bagi seluruh panelis, mohon untuk mematikan fitur sharing ya, agar narasumber bisa memberikan materi. Belum bisa ya? Oh, udah. Jadi di sini disable participant screening sharing. Host disable participant screen sharing. Sehingga saya nggak bisa upload materi gitu ya. Oh ini sudah. Ya. Sudah bisa ya Bapak? Mohon maaf tadi koneksi saya yang perangkat error ternyata. Ini belum bisa upload Mas, belum bisa upload materi. Oh ya Pak. Mungkin ya ya saya belum bisa upload menunggu setting. Monggo silakan dicoba lagi Pak. Oke. Sudah saya. Oke, udah bisa sekarang. Ya. Ya. Sudah tampak ya? Mana materi saya? Ya, sudah tampak Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada calon dan para peneliti muda. Pagi hari ini saya sangat bergembira karena dipertemukan dengan calon-calon peneliti handal yang masih sangat muda sehingga sesuai dengan rencana semula mungkin hari ini saya akan berbicara tentang fokus lebih ke motivasi dulu, melihat aspek lingkungan kita seperti apa, infrastruktur riset kita seperti apa gitu ya, dibandingkan dengan langsung menulis publikasi, nanti nggak nyambung nanti.
Jadi karena masalah utama kita itu sebetulnya bukan hanya di keahlian bagaimana menulis suatu publikasi, tetapi juga lebih pada menyiapkan data atau mengembangkan riset yang baik gitu ya. Jadi makanya kalau judulnya saya kira masih sama, saya pakai judul dari panitia. Mudah-mudahan diskusi hari ini kalau bisa memang tidak terlalu satu arah gitu ya. Jadi nanti silakan mahasiswa atau peserta yang mau bertanya langsung. Nanti kalau saya tahu jawabannya nanti akan saya saya berikan jawaban juga. Kalau tidak ya nanti kita akan sampaikan di kesempatan lain gitu. Ya, kiat sukses meraih karir sebagai peneliti saya tertutup ini, peneliti handal ya dan bereputasi gitu. Mungkin maksudnya begitu. Baik, jadi objektif atau tujuan dari pertemuan pada pagi hari ini yang pertama, karena ini masih seri pertama, kita coba lihat kita ingin mengharapkan peserta itu nanti mengetahui situasi dan kondisi riset dan inovasi yang ada di dalam negeri, dan mungkin sedikit kita akan tengok yang ada di luar negeri seperti apa gitu ya. Ini penting untuk memberikan kita gambaran dan motivasi. Kemudian yang kedua, kita ingin nanti juga peserta setelah dari sini itu termotivasi gitu ya, sebagai peneliti profesional. Ya, jadi bukan sebagai peneliti abal-abal gitu ya. Kemudian peserta setidaknya dari pertemuan ini adalah mempunyai gambaran dalam memilih ide penelitian yang berdampak bagi society, berdampak pada masyarakat, berdampak pada bidang keilmuannya, dan seterusnya. Ini yang akan kita coba diskusikan pada pagi hari ini. Sebenarnya apa tuh motivasi kita melaksanakan penelitian atau motivation and research itu apa gitu? Banyak orang yang kalau para mahasiswa tentu karena ini menjadi persyaratan barangkali ya, jadi riset itu mungkin hanya pada tataran yang paling rendah, yaitu untuk memenuhi persyaratan kelulusan gitu. Jadi riset degree. Jadi hanya kalau sudah nanti ya sudah kan gitu. Terus ada juga mahasiswa yang kemudian bercerita bahwa saya nanti toh tidak jadi peneliti gitu. Jadi untuk apa saya mendalami ini gitu. Ya ini mungkin perlu saya luruskan ya. Jadi meneliti itu sebenarnya merupakan karakter yang tidak ada ruginya, itu kita perdalam, kita perbaiki. Mengapa? Karena di segala satu kondisi apapun kita akan survive gitu, ketika kita menjadi peneliti yang baik. Tapi kalau cara berpikir kita tidak runtut, tidak seperti yang di dalam penelitian, maka yang ada adalah kita selalu dalam kondisi yang panik. Apalagi sekarang sedang masa pandemi begini ya, pandemi COVID-19. Nah ini nampaknya juga membawa konsekuensi pada banyak orang, ya, orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip tidak terbiasa dengan cara berpikir sebagai peneliti profesional. Itu memang apa istilahnya, kalau teman saya dari luar negeri pernah bilang begini, kalau di tempat lain ketika kita sedang kena wabah begini, mereka berlomba-lomba melakukan riset untuk mendapatkan vaksin, untuk mendapatkan obat. Ya kita ya tidak salah juga sih, kita itu fokusnya baru mencari hikmah gitu. Nah ini kan beda. Jadi ada mencari hikmah dan mencari vaksin itu sesuatu yang berbeda. Maksudnya dilanjutkan mencari hikmah, nah, kemudian kita lanjutkan dengan mencari peluang-peluang bagaimana mendapatkan vaksin, mendapatkan alat-alat kesehatan, mendapatkan alat deteksi dan sebagainya, atau bahkan mendapatkan model-model simulasi pandemi seperti apa. Itu kan mestinya mulai bisa kita lakukan sebagai seorang peneliti profesional gitu ya. Jadi nampaknya itu yang perlu kita tekankan sekali lagi, bahwa riset atau penelitian di sini bukan sekedar untuk meraih gelar
kelulusan, tetapi harus lebih tinggi dari itu. Gitu. Saya yakin Anda, terutama yang kuliah di S2 UGM ya, saya kira punya target yang tidak hanya sekedar lulus gitu ya. Saya bisa tunjukkan bahkan nanti tanggal 24 ya, 24 Juni ini, hari Rabu, kita akan invite salah satu alumni kita S2 yang sekarang sedang menempuh S3 di Taiwan, Mas Januar. Insya Allah nanti akan mempresentasikan salah satu paper yang baru saja terbit di jurnal yang bereputasi dengan impact factor lebih dari 8 gitu. Nah, saya kira itu menjadi motivasi tersendiri bagi terutama dari internal di UGM sendiri yang harusnya nanti ternyata mahasiswa kita sendiri itu kalau difasilitasi, diberikan suatu kondisi tertentu yang itu merupakan pendorong untuk melakukan riset yang berimpact tinggi. Impact factor itu kan berimpact tinggi artinya. Nah, makanya ternyata juga berhasil. Artinya tidak concern hanya pada apakah orang Indonesia itu mampu atau tidak, gitu. Tetapi apakah dalam keadaan sekarang ini infrastruktur, kemudian infrastruktur tidak harus berupa alat saja ya, infrastruktur termasuk juga organisasi dalam bidang riset ini memang memadai atau tidak. Baik, kemudian motivasi yang lainnya bagi seorang peneliti tentu juga ada yang bertujuan untuk mencari solusi atau mencari atau menyelesaikan suatu masalah-masalah yang sekarang itu berada di depan kita. Salah satu contoh yang sekarang detik ini yang kita selalu dihimbau untuk stay at home atau work from home. Ya, kita boleh saja bekerja di rumah, tetapi bayangkan Anda misalnya itu seorang mahasiswa S2 fisika ikut hanya rebahan di rumah, itu juga pahlawan sebetulnya, bagus gitu. Tapi nampaknya kurang gitu kalau kita targetnya hanya pokoknya stay at home, tiba-tiba nanti seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan mulai bosan gitu. Karena apa? Karena kita tidak terasah dengan cara berpikir seorang peneliti. Maka mungkin dari situ kita mulai bisa berpikir sebenarnya apakah ini merupakan satu tantangan tersendiri untuk menyelesaikan suatu masalah atau tidak. Gitu. Baik, yang berikutnya saya kira tujuan-tujuan lain saya kira nanti bisa kita kita sambil lalu gitu. Saya mungkin sedikit cerita mengenai kegiatan saya, terutama bukan saya ingin untuk pamer, tapi begini prinsip kerjanya itu atau prinsip saya itu adalah coba kita untuk ini gambar-gambar kegiatan yang detik ini sedang kita kerjakan. Jadi kami sekarang ini sedang bekerja sama dengan salah satu rumah sakit di Yogyakarta, Rumah Sakit Bayangkara, dengan teman-teman dokter dari Fakultas Kedokteran. Kemudian kita coba daripada hanya rebahan di rumah, istilahnya gitu ya, rebahan di rumah, kemudian kita hanya duduk-duduk, browsing-browsing, kemudian juga bukai medsos, kemudian kita kirim sana-sini informasi yang belum tentu benar gitu. Coba dengan pengetahuan fisika itu seperti apa? Apakah kita bisa berkontribusi atau tidak? Jadi saya coba tayangkan agak besar gitu ya. Ini adalah tenaga kesehatan. Saya kemudian karena itu tertutup wajahnya sih nggak tahu ini laki-laki atau perempuan, tapi intinya beliau ini adalah orang yang berada di garda paling depan yang sekarang ini posisinya berada di ruang isolasi perawatan pasien terinfeksi COVID di rumah sakit itu dan siap membawa alat yang kita kembangkan di sini yang mungkin Anda bisa melihat di tayang itu. Kemudian ini proses ketika kita melakukan training kepada tenaga kesehatan yang nanti akan mengoperasikan alat. Jadi kondisi yang sekarang ini adalah kondisi di mana serba terbatas. Artinya begini. Sebenarnya riset ini kan harus riset di dalam ruang yang disebut dengan BSL
3 lah. Biosafety level 3. Itu artinya tidak boleh kita masuk dalam ruangan BSL 3 itu dengan pakaian biasa gitu, harus dengan APD yang lengkap, alat pelindung diri yang lengkap dan standar. Mengapa? Karena virus ini bisa sewaktu-waktu akan menginfeksi kita kalau kita tidak menggunakan APD yang standar. Sehingga kalau kita hanya berpikir bagaimana pada saat ini kita tidak mempunyai BSL 3 Pak gitu. Bahkan UGM juga belum punya gitu. Beberapa di Indonesia itu hanya beberapa lab saja yang punya. Nah, UGM termasuk yang tidak punya lab itu. Mengapa nggak punya? Pertama mahal. Saya dengar itu untuk membangun BSL 3 itu ininya sistemnya saja itu mungkin sekitar 40-an miliar baru jadi gitu. Belum nanti operasional bulanannya, kemudian perawatan, maintenance dan lain-lain itu juga mahal sekali. Sehingga ini kemudian kita coba mengeliminasi bagaimana agar kita tidak perlu pusing dengan BSL 3, tetapi kita coba untuk menggunakan fasilitas yang ada di rumah sakit, yaitu ruang isolasi. Nah, ruang isolasi sebetulnya itu adalah ruang BSL 3 juga ternyata gitu ya. Karena tenaga kesehatan yang masuk ke sana itu adalah yang dengan APD lengkap. Nah, ini uniknya begini. Uniknya itu adalah kita melakukan riset, tetapi kita tidak melakukan pengukuran langsung. Yang mengukur itu adalah teman-teman dari tenaga kesehatan, perawat, dokter, dan sebagainya. Sehingga alat ini murni ada di ruang isolasi rumah sakit gitu ya. Sehingga data nanti dikirim ke kami, kemudian kita olah dan seterusnya. Jadi istilahnya kita mengadakan suatu kondisi yang saat ini serba terbatas. Gitu. Dan seterusnya ini ada banyak demo-demo yang ini yang berdiri itu, yang laki-laki itu adalah mahasiswa S3 kami, yang 2 itu ada yang sedang jongkok itu adalah salah seorang perawat yang mengoperasikan alat di ruang isolasi COVID. Yang berdiri itu mbak-mbak itu adalah dokter muda yang juga membantu kita dalam penelitian ini gitu ya. Nah, dan seterusnya ada kegiatan-kegiatan seperti ini, saya kira. Nah, ternyata di dalam kondisi yang sangat terbatas ini adalah peragaan ketika seorang perawat yang nanti akan mengajari bagaimana pasien positif COVID itu akan kita ambil nafasnya, kita ambil nafasnya untuk kita deteksi. Jadi kita praktekkan di sana. Kemudian yang berdiri ini adalah Dokter Dian, yang dia sangat ini kerjasama dengan kami cukup intens beberapa tahun terakhir, bukan hanya di COVID itu barusan, yang sebelumnya ada. Sehingga sebetulnya di Departemen Fisika, khususnya di Lab Wisma Atlet itu kita sudah bekerja cukup intens gitu ya, kerjasama dengan Fakultas Kedokteran, dengan Rumah Sakit Sarjito, dengan Rumah Sakit Respira. Itu kita mengembangkan alat-alat atau sistem deteksi untuk diagnostik itu sangat lumayan banyak lah gitu. Ide-idenya cukup banyak gitu. Nah, kemudian seterusnya nanti saya skip sebentar. Saya akan sedikit mengacak pada data-data yang ada di dalam mungkin saya awali dengan posisi kita. Saya kembali ke sini lagi ya, posisi kita. Jadi kalau tadi saya singgung kaitannya dengan menulis manuskrip tadi ya, itu hanya bagian dari ujung akhir dari sebuah proses yang disebut dengan riset proses. Jadi mulai dari memilih topik, kemudian mendefinisikan masalah yang dihadapi dan seterusnya sampai kita mendapatkan grant, ya, dana penelitian dan sebagainya. Nanti kita akan coba bahas agak detail sedikit di hari ini nanti. Nah, kadang-kadang kita juga dibuat kesal dengan berita-berita seperti ini. Misalnya ini yang Desember 2019 ya, Komisi 10 memberikan komentar bahwa kewajiban publikasi di jurnal ilmiah terindeks Scopus harus dihentikan gitu. Kadang-kadang itu ide-ide dari pimpinan kita itu kadang-kadang mendegradasi gitu ya. Bukan berarti Scopus itu indeksasi yang paling bagus, tapi setidaknya ini adalah indeksasi yang bisa kita percaya sampai detik ini, walaupun itu tidak semuanya akan
bisa kita terima gitu ya. Jadi tidak tanpa cacat. Gitu. Pasti ada cacat juga. Nah, seperti ini sebenarnya kan karena ketidakpahaman ya, ketidakpahaman anggota atau wakil rakyat kita itu yang sekedar untuk berpendapat. Tetapi kalau ini kemudian diterima atau diperhatikan oleh menteri terkait, ya kita mau pakai indeks apa? Indeks globalnya ya itu gitu. Jadi dikit-dikit yang global nanti kita selalu akan kita tentang gitu. Ya, ini saya kira Anda tidak perlu hiraukan hal seperti ini sebagai peneliti. Anda bekerja saja sebaik-baiknya. Saya juga begitu. Kita tidak perlu berdebat di sini. Toh itu karena faktor ketidaktahuan dan sebagainya, sehingga kita perlu juga nanti memberikan pencerahan kalau ada kesempatan pada beliau-beliau ini. Coba kita flashback sebentar gitu ya. Kalau berdasarkan pada World Economic Forum ya. Jadi global competitiveness ranking kita itu tidak terlalu menggembirakan gitu ya. Coba kalau lihat di sini untuk negara ASEAN, Singapura itu di globalnya itu di internasional itu nomor 1. Gitu. Artinya sebuah negara yang punya kompetitif yang tinggi itu artinya banyak hal yang di dalam negara itu, mulai dari faktor inovasinya, kemudian dari kesehatan, dari kebudayaan, dari macam-macam, termasuk keamanan dan begitu, memang dia kalau di total kira-kira menjadi ranking 1 Singapura ya. Nah, mungkin kalau nanti ada rezeki bagi yang belum pernah ke sana bisa juga dicoba ke sana. Nah, kita ternyata berada di level 50 ya, dari sekitar 150 negara, sehingga sebenarnya kita tidak terlalu atau belum merupakan negara dengan competitiveness yang tinggi ya. Jadi ini juga menjadi keprihatinan kita ya. Negara kita tetangga Malaysia itu nomor 27, maka dari itu ini membaca ini saja sebetulnya kita bisa membayangkan betapa negara itu makmur atau tidak. Jadi kira-kira bisa dibayangkan dengan mudah begitu. Negara yang ranking 1, ranking kecil-kecil begini ya, itu adalah negara-negara yang relatif makmur dan seterusnya itu. Ya tentu tidak sekedar cara membaca sederhana seperti itu ya. Saya kira untuk Thailand gitu ya, 40, Indonesia 50 dan seterusnya. Brunei 56, tetapi sana sebenarnya makmur sekali. Ini bisa kita, tapi ini hubungannya dengan competitiveness. Nanti apa itu competitiveness boleh didiskusikan kalau nanti ada waktu. Nah, coba kita juga selain global competitiveness, kita coba masuk ke Global Innovation Index. Global Innovation Index. Ternyata kita itu tidak terlalu inovatif. Jadi orang Indonesia itu kalau dilihat dipotret dari dunia itu kurang inovatif. Nah, nggak tahu saya ininya itu ya, cara ngukurnya gimana. Tetapi saya kira ini sudah disepakati di mayoritas negara gitu. Nah, kita ini kalau melihat dari data ini ternyata kita tuh kurang inovatif dari sekitar 100 sekian negara gitu ya, mungkin 150 negara itu. Kita tuh nomor pertengahan. Jadi kan ya sedih juga ya gitu ya. Jadi kita tidak inovatif. Vietnam yang belum lama merdeka dari artinya belum lama bangkit aja sudah nomor 42 gitu. Kemudian Singapura ya jangan tanya, kalau Singapura itu adalah sangat-sangat inovatif gitu ya. Kemudian juga Filipina yang biasanya kita agak sedikit ya remehkan, itu ternyata juga lebih baik dari kita gitu ya, lebih baik dari kita. Malaysia sangat baik dari kita. Jadi jauh sekali. Ini indikator-indikator bahwa Indonesia itu membutuhkan banyak sekali inovator-inovator atau peneliti-peneliti muda yang nanti akan memberikan dampak pada indikator ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa gunanya indikator ini? Indikator itu hanya sebagai potret bahwa kita itu berada di mana, sebagai baseline. Kemudian kita bisa nanti bisa tingkatkan
posisi kita untuk memperbaiki diri, mana yang kurang, mana yang perlu kita tambahi dan seterusnya itu ya. Thailand juga masih di atas kita, artinya kita itu bahkan kita itu mungkin terendah ya, terendah kedua setelah Kamboja, jadi sedih sekali gitu kan. Ini satu terendah kedua setelah apa namanya Kamboja. Jadi ini data-data yang real yang sudah saya sampaikan. Anda perlu juga tahu bahwa posisi kita itu seperti sekarang ini. Ya, jadi mungkin ini juga perlu Anda ketahui gitu ya. Saya tidak membahas yang globalnya, tetapi negara-negara seperti Sweden, Swedia gitu ya, itu termasuk negara-negara yang dari World Happiness Index ini nomor 1 gitu. Swiss, Swedia, gitu ya, Finland, gitu. Negara-negara dengan tingkat kebahagiaan nomor 1. Saya nggak tahu cara mengukurnya, tapi nampaknya ini banyak diterima juga oleh beberapa negara, gitu. Di banyak negara. Dan ini potret kita, gitu ya. Saya kembali lagi ke sini, ini bolak-balik karena saya biar agak ini ya. Bagaimana dengan kondisi riset kita gitu ya? Ini publikasi lah, kita lihat publikasi. Jadi ternyata dari segi jumlah dokumen saja, memang Amerika nggak bisa dilawan lah gitu. Ini jumlahnya sudah berapa ini? 12 juta ya. 12 juta dokumen yang ini kebetulan yang terindeks Scopus gitu ya. Artinya yang punya afiliasi ke Amerika gitu. Dan kita tahu negara yang punya teknologinya tinggi gitu. China itu juga tumbuh sangat cepat. Dari segi jumlah saja ini sudah 6 juta lebih, 6 juta setengah gitu ya. 6 juta setengah. Kemudian ini sebentar, ini hanya tahun 96 sampai 2019, artinya tidak semua tahun ya, jadi dipotong. Kemudian Jerman ya 32 juta, Jepang 2 juta 900 ya. Nah, ini 3 juta 900, 3 juta 200 dan seterusnya sampai nanti India, negara-negara ini coba Anda perhatikan, kalau Anda perhatikan United States, ini kan negara-negara yang secara ekonomi juga maju kan, secara ekonomi maju. Ya, Korea Selatan itu juga sangat maju, Belanda negaranya kecil maju, Brasil maju, kemudian Polandia yang negaranya kecil aja juga, Sweden juga maju dan seterusnya sampai nanti kita itu posisinya berada di nomor berapa ini ya? Nah, kita di nomor 57. Ini dari segi jumlah. Nah, pertanyaannya adalah apakah jumlah itu menandakan kualitas? Nah, ternyata kita harus berpikir ulang sekarang. Jumlah juga dikejar, tetapi kualitas juga harus dikejar. Salah satu contohnya nanti kita bisa lihat di sini. Kita lihat yang disebut dengan apa namanya? Ini caranya jadi nanti kita bisa juga melihat sini untuk tahun 2000. Oke. Sekarang yang menjadi ukuran penelitian kita itu bagus atau tidak itu adalah kalau kita publish kemudian diacu orang. Nah, semakin banyak diacu orang, maka kita mempunyai apa namanya nilai yang tinggi. Sebentar, saya ini kok menghalangi ya. Baik, coba kita lihat ya. Ini ada kolom-kolom, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ada citation per dokumen. Artinya citation per dokumen itu menandakan kalau satu dokumen itu kira-kira berapa rata-rata disitasi itu diacu. Semakin banyak diacu berarti semakin tinggi kualitas dari paper itu atau berarti semakin tinggi kualitas dari riset itu. Coba kita lihat, kita rata gitu ya. Kita bikin rata begini. Ya, oke. Nah, ini berdasarkan apa ini?
kita coba lihat di Indonesia itu berapa ya anunya itu. Di Indonesia, atau kita batasi ya, tidak di semua negara ya. Kita coba lihat di daerah Asiatik aja. Daerah Asiatik itu citizen per dokumen yang paling tinggi itu Hong Kong, Singapura lagi. Nah, saya nggak tahu Afghanistan jadi tinggi bukan? Kan mungkin karena pembaginya sedikit ya. Kemudian Indonesia itu berada di sini. Mana ya Indonesia ya? Indonesia itu hampir kecil sekali. Jadi sangat berat. Kita tahap ini baru mengejar jumlah, ya baru mengejar jumlah, belum mengejar pada kualitas, sehingga kita belum menjadi rujukan, gitu ya. Belum jadi. Bahkan kita tuh mungkin kalah dengan Korea Utara kan, sedih juga ya gitu ya. Bahkan kalah dengan Timor Leste gitu. Jadi ini jumlah citasi jadi ini karena apa namanya? Mungkin jumlah kita banyak, kemudian citasinya tidak tinggi semua gitu ya. Jadi kita baru mengenjot pada aspek jumlahnya tadi. Kalau jumlahnya kita di Asia, ya di Asia kita jumlahnya itu bisa masuk nomor berapa nih? Nomor 11 ya, nomor 11. Dan nanti masih bisa di per bidang lagi, misalnya itu bidang apa dan seterusnya, nanti bisa dianalisis lagi. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa, atau kita lihat di tahun 2019 yang terakhir kemarin yang udah. Nah, kita memang dari segi jumlah itu mengejar Taiwan gitu, mengejar Taiwan. Tapi jangan lupa citizen kita tuh ya masih rendah, 0,24 itu mungkin terendah di Asia gitu. Nah, sebentar kita coba apa namanya urutkan lagi. Nah, ternyata kita itu berada di urutan terakhir itu. Ya, itu kan sedih juga kalau saya lihat begini nih ya. Dari segi jumlah kita bisa mengalahkan Taiwan, tapi dari segi citation per dokumen kita apa namanya sangat rendah. Itu artinya apa? Artinya kita mungkin menghasilkan paper gitu ya, menghasilkan paper yang dihasilkan dari suatu riset yang kita lakukan, tetapi nampaknya riset yang kita lakukan itu belum berdampak gitu. Belum berdampak itu artinya belum banyak orang mengacu ke sana gitu, belum dijadikan sebagai acuan gitu. Sehingga ini menjadi catatan kita agar nanti kita bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi saya kira apa yang saya sampaikan ini yang terkait dengan posisi kita ini menjadi perhatian dari masing-masing. Sedikit saya lihat untuk bidang yang terkait dengan fisika itu ada nggak ya? Mungkin fisik atau apa gitu ya. Mungkin rendah lagi kita itu kalau bidang fisika atau instrumentation lah. Instrumentation kita itu berapa ya? Untuk instrumentasi kita nomor 8 gitu. Tapi sekali lagi ininya citation per dokumennya kita mungkin nomor ya nggak terlalu tinggi 0,14 gitu ya. Kalau untuk misalnya bidang fisika atau fisik, sebentar saya lihatnya. OP fisik, theory and chemistry. Ini misalnya yang fisik secara umum. Nah ternyata kita itu memang ya kurang mengembalikan juga loh fisika itu ya. Sehingga ini catatan bagi adik-adik mahasiswa atau Anda sebagai calon peneliti muda itu harus menjadi catatan seperti ini. Kalau lihat Singapura memang dia konsisten gitu. Ini harus menjadi perhatian kita ya, per bidangnya, atau nanti bisa juga di bidang-bidang yang kaitannya dengan science gitu ya, science atau engineering, natural science atau material science gitu. Nah, kita biasanya di posisi yang kurang menggembirakan juga biasanya. Nah, kita kurang menggembirakan. Nah, ini contoh-contoh potret kita gitu ya, sehingga sekali lagi tadi pernah saya singgung tadi bahwa di era COVID ini kita boleh saja apa namanya ya kita coba lihat potret ini ya, potret yang ada di
Departemen Fisika UGM, khususnya yang saya sendiri, saya nggak berani ke bidang-bidang lain karena nanti khawatir menjadi salah gitu. Saya sendiri untuk saat ini punya beberapa penelitian yang resmi itu yang dari dari pemerintah itu saya dapat ada 4 judul ini. Sekitar itu, ya dananya juga alhamdulillah ya cukupan lah gitu ya kalau saya 200-an juta itu kali 3 tambah sekian itu. Kira-kira ya kita tahun ini mengelola dana riset yang ya cukup lah gitu ya. Dalam kondisi pandemi begini kita masih bisa kontribusi gitu. Artinya masih dipercaya oleh oleh pemerintah untuk bisa melakukan penelitian. Itu yang kita dapatkan hari ini. Kemudian juga di tahun-tahun ini kita mulai berbenah. Saya sendiri kalau dari dari rekod di di Google Scholar itu akhir-akhir memang kita coba untuk mempublikasikan ke jurnal yang relatif baik. Nah, terakhir kita di ACS itu American Chemical Society kalau nggak keliru ya, Applied Nano Materials itu. Kemudian juga ini yang kedua ini kita juga publish di jurnal Sensor Actuator B yang sudah berkali-kali ini jadi cita-cita kita dan baru terlaksana di tahun ini juga. Ini dua jurnal yang terbaru. Dan kita juga sudah membiasakan diri di Sensor Actuator E, di physical, kalau ini di chemical gitu ya. Kemudian dan lain-lain. Saya kira ini nanti menjadi rujukan kita. Kita juga punya target. Jadi kita melihat ini itu bukan melihat di hanya dengan dilihat saja, tetapi kalau saya melihat ini kita itu sebenarnya baru serius riset itu tahun 2018 atau boleh juga 2017-2018 itu baru kita mulai riset beneran gitu. Artinya yang kita pikirkan publikasinya harus masuk ke jurnal-jurnal yang berreputasi, bukan ke proceeding seminar gitu. Sehingga ini mulai kita perhatikan ke sana. Sehingga kalau lihat memang citasinya tahun ini juga belum terlalu tinggi, baru 152 citation. Kemudian dari tahun sebelumnya kita 226. Mudah-mudahan ini pertengahan tahun, mudah-mudahan di akhir tahun nanti kita bisa, sehingga grafiknya bisa eksponensial. Maksudnya itu begini. Ya, kemudian juga reputasi seorang peneliti juga ditunjukkan nanti dari H-index dan seterusnya. Yang mungkin di kesempatan lain nanti akan kita jelaskan H-index itu seperti apa gitu. Kemudian juga rekod-rekod publikasi sudah juga terekod di sini gitu ya, dan seterusnya itu. Baik, kemudian tadi sudah. Baik, saya akan banyak cerita tentang aktivitas saya dulu aja agar Anda punya sedikit gambaran apa yang dikerjakan. Jadi tadi ini di medis saya kira sudah mungkin saya lewati gitu ya, karena ini sudah implementasi. Saya akan masuk ke mana nih? Oh ya, ketika kita punya semangat, kemudian kita ketika kita punya semangat, kemudian kita coba eksekusi, ternyata dana itu bukan merupakan hal yang sulit. Nah, ini kebetulan ketika kita merencanakan suatu penelitian bersama dengan teman dari kedokteran itu, dana alhamdulillah juga mulai mengalir, ya, mengalir. Bahkan bantuan dari dari para donatur itu juga mulai mengalir, termasuk juga ini penandatanganan bantuan dari donatur yang kebetulan membantu penyediaan APD untuk tenaga kesehatan gitu ya. Saya sedikit ini Direktur Rumah Sakit Bayangkara. Nah ini donasinya itu bisa kita terima, penyerahan donasi
dari Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia Jasindo ini sebetulnya mendonasikan APD yang nanti dipakai oleh tenaga kesehatan yang membantu kita di dalam rekod data untuk pasien gitu ya. Itu karena ini isunya memang sedang hot issue ya kaitan dengan COVID gitu. Kemudian dari segi pengembangan kita memang punya tim yang kalau Anda pernah main ke Lab Wismata, khususnya ke ruang Inus dan Itang, maka kemudian kita juga punya apa namanya kayak semacam workshop yang bisa dipakai untuk mengembangkan instrumentasi. Bahkan yang detik ini kita sudah jadi alat-alat yang kita kembangkan ini sekarang sudah bisa apa namanya terkoneksi ke cloud sehingga nanti bisa direkam datanya langsung ke cloud dan kita bisa mengolahnya lebih lanjut. Jadi tidak hanya masuk ke dalam micro SD. Sehingga ini saya kira merupakan lompatan yang bagi kami seorang fisika yang tidak terlalu belajar banyak tentang instrumentasi itu menjadi sangat menarik. Nah, ini contoh dari produksi apa namanya semi massal kita itu. Jadi kita kalau memproduksi cukup banyak juga gitu sehingga nanti tinggal dirakit dan seterusnya. Nah, sebelum COVID itu sebetulnya banyak permintaan dari industri sudah kita siapkan seperti ini, kemudian kena COVID kita skip, akhirnya kita alihkan untuk penelitian yang lain. Ya. Di industri, terutama industri yang membutuhkan alat-alat yang kita kembangkan itu adalah industri aromatik, yaitu industri yang menghasilkan senyawa aromatik atau essential oil atau minyak atsiri atau ya sebanyak itu ya. Ini sudah waktu itu kita siapkan kemudian kena COVID itu. Tapi ini semua terpakai sekarang justru dipakai untuk apa namanya kegiatan riset yang terkait dengan COVID. Nah, ini sudah kita siapkan juga. Apa namanya? Silahkan kalau nanti ada adik mahasiswa yang belum pernah ke ruang ini dan mau melihat-lihat, diatur saja nanti kita bisa memfasilitasi untuk menjelaskan dan lain-lain sehingga motivasinya akan timbul lagi. Jadi mengapa kita kembangkan hal seperti ini? Karena kita sadar bahwa masalah kita di Indonesia khususnya itu adalah masalah struktur atau infrastruktur risetnya yang sangat terbatas gitu ya. Jadi kalau saya dulu riset saya itu tentang solar cell dan ternyata infrastruktur untuk riset solar cell itu tidak murah dan kebetulan di UGM memang tidak memadai sehingga akhirnya kita kembali ke apa namanya mengevaluasi diri kira-kira apa yang bisa kita kerjakan dan kemudian kita sadar bahwa yang kita kerjakan adalah ya bidang-bidang sensorik seperti ini bisa kita buat sendiri, kita bisa produksi sendiri, kita bisa pakai sendiri, bahkan efeknya kita bisa lakukan untuk penjualan dan seterusnya. Termasuk juga ini adalah gambar dari apa namanya sensor rasa, larik sensor rasa yang dikembangkan oleh para mahasiswa. Ya, nanti akan kita jelaskan. Ini adalah produk-produk yang sekarang sudah mulai kita kembangkan di laboratorium. Semua diproduksi di dalam negeri ini, kecuali beberapa komponen ya. Komponennya memang masih kita impor, tapi kita juga akan berusaha untuk mengembangkan khususnya bagian sensor itu sendiri. Nah, ini gambarannya bahwa saya menekankan ini agar Anda tidak selalu hanya kepikiran risetnya itu apa kan gitu ya. Sehingga ini nah ini kalau tadi bentuk sensornya tadi flat, kita coba inovasi sensornya itu berupa ini yang lubang-lubang itu nanti dikasih sensor yang berbeda-beda untuk sensor rasa itu, walaupun belum berhasil sepenuhnya. Ini adalah sistem yang sekarang ada di perusahaan yang kemudian kena COVID itu, sehingga kita akhirnya skip sebentar untuk tidak alatnya sekarang di perusahaan, ya alatnya di perusahaan dan kemudian kita belum bisa tindak lanjut lebih lanjut itu. Kemudian beberapa contoh lagi, sebentar, saya akan skip. Kemudian kita juga, oh ya kita pernah diliput juga oleh apa itu namanya,
oleh CNN ya, dalam kaitannya dengan pengembangan lidah elektronik atau sensor rasa. Nah, ini sama proses itu. Kemudian apa namanya? Oh ya, ini adalah salah satu contoh alat ya kita yang ada di Rumah Sakit Respira. Rumah Sakit Respira itu rumah sakit khusus paru yang alat ini dipakai untuk deteksi cepat tuberkulosis. Gitu ya. Kalau sekarang mendeteksi tuberkulosis itu membutuhkan waktu 1 minggu sampai 2 minggu karena harus mengkulturkan bakteri dari dahak. Nah, kalau sekarang kita coba kembangkan dengan dokter-dokter di FK UGM, kita kerjasama juga dengan beberapa peneliti di luar negeri, kita kembangkan alat ini, kemudian kita uji cobakan di Rumah Sakit Respira, sehingga nanti ke depan uji deteksi tuberkulosis itu tidak pakai berminggu-minggu dengan biaya yang mahal, kita cukup nanti 5 menit itu sudah dapat hasilnya. Nah, kalau alat ini nanti sukses dengan akurasi yang tinggi, maka sebenarnya peluang pasar juga tinggi, artinya ini bisa dipakai sampai di level puskesmas misalnya gitu ya. Puskesmas kalau punya, maka nanti target pemerintah untuk bebas tuberkulosis tahun 2030 itu menjadi betul-betul kenyataan gitu ya. Ini salah satu contoh lagi. Kemudian sebentar saya akan ceritakan yang agak ini. Nah, ini adalah tim yang kami juga mengerjakan proyek untuk deteksi Ganoderma. Ganoderma itu jamur apa namanya yang menyerang tanaman sawit. Padahal kita itu penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi kita dirugikan oleh serangan jamur Ganoderma itu yang tiba-tiba layu mati gitu ya, layu mati. Kemudian sistem deteksinya yang apa namanya yang cepat belum ada, maka kemudian kita kembangkan dengan tim dari bioteknologi pusat penelitian bioteknologi di Bogor, kita kembangkan. Kebetulan ini kami dipandu oleh 2 reviewer handal dari reviewer nasional. Ya, kami mengembangkan alat itu dan kemudian sudah kita terapkan di lapangan. Apa namanya? Mana ya? Nanti akan kita coba dengan diskusi dulu ya. Jadi saya kesempatan hari ini memberikan informasi atau gambaran bahwa kita itu mampu. Nah, ini saya akan buktikan ini bahwa kita waktu itu mengembangkan alat yang kecil handlingnya, jadi ini bisa masuk saku sebetulnya, sakunya agak diperbesar gitu ya. Ini adalah alat untuk mendeteksi rasa yang sekarang dipakai juga untuk beberapa aplikasi. Ini kita beri merek namanya Elto Electronic Tongue. Ya, kemudian alat ini pernah juga kita kalibrasi ke Portugal, ini adalah tim dari Portugal, yang saya ke sana dengan salah satu dosen dari UNS, Pak Risa. Alat ini kita waktu itu diuji coba untuk mengklasifikasi apa itu namanya parfum. Ya, di sana kan penghasil parfum, penghasil Portugal itu penghasil parfum, penghasil minyak apa namanya olive oil ya, yang kualitasnya tinggi dan sebagainya. Dan nampaknya juga tidak terlalu ini yang dipakai di sana. Sekarang ini adalah ini kerjasama yang sekarang kita lakukan. Kita kembangkan juga sistem sensor yang sekarang mulai kecil bentuknya dan sampai sekarang kita mengerjakan bersama-sama itu dengan Portugal. Ini proses pembuatan sensornya, desainnya, dan seterusnya. Oh ya, ini adalah proses ketika sampel-sampel parfum itu diklasifikasi. Waktu itu ini diklasifikasi untuk mengelompokkan ini parfum cocok untuk laki-laki atau perempuan dan sebagainya itu. Nah, riset-riset seperti ini memang di Indonesia nggak ada gitu. Jadi artinya yang menekuni parfum aja itu nggak ada. Menekuni minyak sawit sampai dalam sekarang juga nggak ada. Menekuni apa nggak ada. Sehingga kita tuh serba ditanggung di permukaan saja gitu. Ini yang merupakan tantangan. Jadi ini kalau boleh saya ceritakan, ini adalah alat yang ada di Portugal itu sedikit membandingkan ya. Sorry. Nah, ini alat lidah elektronik yang ada di Portugal itu segini nih.
dengan seperangkat komputernya, kemudian ini sensornya, kemudian ini adalah sistem akuisisi datanya, masih standar begini. Sementara yang kita punya tadi, alatnya sudah sangat kecil. Nah, ini alatnya segini nih. Nah, ini alatnya udah kecil segini. Jadi dibandingkan dengan alat yang mereka miliki gitu. Sehingga kita cukup bangga lah. Kita bukan hanya bisa memperkecil, tapi kita juga alat ini juga sudah bisa ke cloud, sehingga kita bisa suatu ketika kalau kita memproduksi misalnya sampai ribuan atau puluhan ribu unit, nanti kita bisa membuat semacam sensor network gitu yang sangat kompleks, sehingga kalau ini nanti dipakai untuk medis misalnya gitu ya, dipakai banyak rumah sakit, maka suatu ketika data di cloud itu akan bisa dipakai oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan. Oh, ini di sana ada penyakit ini penyakit ini, penyakit ini. Kebetulan juga ini kita pakai untuk riset deteksi saya kalau nggak keliru SMA. SMA itu apa itu namanya? Spinal muscular atrophy. Itu kata dokter di rumah sakit di teman kedokteran ya, yang kerjasama dengan kita. Jadi kita ambil darahnya, serum darahnya, kemudian kita deteksi pakai ini. Hasil sementara kemarin kita sudah menunjukkan diferensiasi yang jelas antara pasien yang mengalami SMA maupun yang tidak, atau yang sehat. Saya nggak tahu penyakitnya itu apa, mungkin kira-kira seperti penyakit yang kaitannya dengan saraf atau apa gitu ya, dengan saraf, sehingga ini sangat-sangat menjanjikan juga untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Kalau ada yang tertarik untuk studi lanjut di sini juga sangat terbuka, khususnya untuk aplikasi medis dia. Ini juga baru kita mulai. Kita juga sedang menjajaki kerjasama dengan ini. Jadi awalnya kita dengan Mabes Polri itu untuk deteksi narkotik. Tapi kemarin kita sudah diskusi dengan Rumah Sakit Bayangkara. Kemungkinan kita akan uji coba untuk deteksi urin, tapi kaitannya dengan pengkonsumsi narkotika. Jadi misalnya sekarang ini kalau ada kecelakaan gitu ya, itu kan mesti ada uji forensik yang kaitannya dengan apakah yang nabrak itu terutama kalau masih bisa ditangani itu apakah dia sedang mabuk atau tidak, apakah dia sedang mengkonsumsi narkoba atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini bisa dideteksi dengan mudah mestinya menggunakan alat ini. Dan ini sedang ada percobaan awal nanti ya. Ini juga isu-isu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kemudian yang lain-lain ini diskusi dengan, jadi kita itu juga diskusi online ya dengan tim. Kemudian ini Dr. Morita itu waktu itu berada di Belanda, kita sedang mengembangkan alat yang untuk tuberkulosis itu. Oke, kemudian juga yang lain-lain saya kira nanti bisa sambil diskusi. Ini yang dipakai untuk tuberkulosis lagi dan lain-lain. Saya kira itu yang untuk sementara kita bisa diskusi setelah ini ya. Nanti sebelum saya lanjutkan dengan langkah-langkah yang perlu kita cermati dalam penelitian yang baik. Saya kembalikan ke Mas Dhani sementara ini untuk bisa memandu. Tinggal 15 menit lagi Pak. Atau dilanjutkan? Atau gimana? Oh ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan. Sebenarnya untuk waktu pemaparan masih 5. Nggak apa-apa. Dilanjutkan dulu. Dilanjutkan dulu? Ya, 15 menit Pak, bisa. Oke. Nggak tanya jawab dulu. Setelah 5. Terserah. Lanjut dulu. Kita lanjutkan dulu ya. Baik, saya kembali ke sini lagi. Tadi saya sudah cerita banyak. Hah? Lanjut? Iya Pak, diskusi. Okay. Ya. Baik. Ini nampak Mas, PowerPoint saya ya? Kelihatan ya? Nampak Halo? Pak, nampak. Tampak ya? Nah, baik. Iya Pak. Ya, sebenarnya ini kalau saya fokus ke fisika gitu ya, fokus ke fisika. Melakukan riset itu kan sebetulnya bagi sebagian orang itu
suatu kesulitan gitu ya. Terutama kalau sudah ditanya mau topik apa kan gitu ya, mau topik apa. Nah di fisika itu nanti kan ada teori, ada komputasi, ada material, ada apalagi geofisika ya, geofisika, kemudian ada geofisika itu nanti macam-macam lagi, ada seismik, ada gunung api, kemudian ada lagi apa namanya panas bumi dan seterusnya, itu sampai nanti ke masalah tsunami dan sebagainya. Itu kan topiknya sangat-sangat lebar sekali. Ini menentukan topik itu menjadi suatu titik kritis kita ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana kita harus melakukan riset gitu ya. Nah, tidak semua orang pasti setuju dengan riset saya kan gitu. Tadi kan saya cerita mengenai sistem sensor, kemudian pakai instrumentasi, bahkan kita juga sekarang ini kita posisi sedang masuk ke artificial intelligence tapi yang sudah ke cloud gitu ya. Jadi sudah masuk ke areanya orang elektro atau areanya orang alien atau areanya orang instrumentasi yang di fakultas teknik misalnya gitu. Tapi saya kira nggak masalah. Toh kita nanti sebenarnya bisa bekerja sama dengan mereka gitu. Nah, menentukan topik itu harusnya sesuai dengan apa namanya topik-topik yang kita sukai gitu ya, kita sukai. Kalau orang yang sukanya di komputasi dikasih materi saya ya tidak mungkin gitu ya. Jadi tidak mungkin untuk tertarik gitu. Sehingga kita harus betul-betul tahu saya itu sukanya apa kan itu. Saya itu sukanya apa gitu. Ya, saya itu baru mulai suka penelitian itu sebenarnya mulai belum lama juga ya. Jadi setiap ada masalah kita tuh langsung kepikiran apa namanya, oh ini saya coba ingin menyelesaikan dari aspek apanya gitu ya. Nah, meningkatkan topik menjadi sangat-sangat menjadi titik kritis yang perlu kita tentukan, kita cermati dari masing-masing itu seperti apa gitu. Tentu pertimbangannya nanti akan banyak ya, akan banyak sekali. Kalau kita menargetkan suatu apa namanya riset yang berimpact tinggi dengan cara dengan target kita ingin publikasi di jurnal yang bereputasi tinggi gitu, atau kita mungkin akan mematenkan produk itu atau metodenya itu. Nah, kita harus juga mempertimbangkan bukan hanya topiknya yang bagus, misalnya topiknya nanti termasuk menggunakan akselerator gitu, yang di Indonesia mungkin nggak ada misalnya, atau partikel muon misalnya itu ya, partikel muon. Partikel muon kita nggak punya fasilitasnya, mau kemana kan gitu, mau komputasi juga. Nah, jadi di situ juga harus dipertimbangkan. Jadi menentukan topik. Saya kebetulan juga membimbing mahasiswa yang ya idenya itu sederhana. Tapi menurut saya kalau itu nanti berhasil bagus juga, apa namanya, ada originalitas yang bisa kita tawarkan. Salah satu contohnya adalah Anda pernah apa namanya dengar ada cat yang namanya spotless paint. Jadi cat yang sifatnya spotless. Jadi kalau kena cipratan kopi gitu, itu tidak mengotori. Nanti disemprot pakai air gitu aja dia langsung bersih lagi. Dan tentu yang lain-lain lagi juga banyak ya. Nanti bisa kita diskusikan. Ya, jadi menentukan topik. Saya mencoba untuk memahami apa namanya fenomena itu dari aspek sudut kontak. Kan sudut kontak itu kan mudah cara mengukurnya. Hanya di permukaan itu nanti tetesi misalnya sudut kontak dengan air, berarti airnya teteskan di situ. Nah, kalau itu misalnya di daun talas kan nanti bentuknya kan seperti bola ya. Bola. Nanti kita foto pakai kamera handphone itu. Nah, nanti kita bisa mendapatkan apa namanya gambar-gambar yang kita bisa mengestimasi berapa sih apa namanya sudut kontaknya itu berapa kan gitu. Kemudian bisa nggak saya kemudian main di modifikasi surface-nya itu, di permukaannya itu saya modifikasi, saya berikan tambahan bahan-bahan yang dia hidropobik, kita cari bahan yang hidropobik sehingga nanti
Kalau permukaannya hidrofobik, dia tidak suka air, maka kalau kena air, airnya langsung lepas. Nah, sekarang kira-kira isu apa dengan pengetahuan itu nanti bisa diterapkan, ya, bisa diterapkan di apa namanya, di kasus yang sekarang apa namanya terkait dengan COVID. Kira-kira apa ya? Nanti coba kita diskusikan. Kalau saran saya itu nanti kita bisa mengembangkan suatu masker, ya, masker wajah gitu. Masker yang biasanya kita pakai itu. Tapi bahannya itu nanti hidrofobik, tidak suka air. Sehingga kalau kena air dia lepas. Gitu. Jadi kan menarik itu kan. Bayangkan kalau saya hanya pakai masker kain, itu kan sementara ini kan dia hidrofilik kan. Karena kalau air kan basah, kalau basah ya menyumbat, kita nggak bisa nafas. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa memodifikasi permukaannya dengan menambahkan apa namanya polimer tertentu yang kita buat di situ, atau kita bisa membuat dari bahan alam. Jadi nanti ada masker biasa itu kita bisa modifikasi permukaannya dengan tambahan, misalnya kita bisa cari misalnya mengapa daun talas itu hidrofobik. Maka dia kalau kena air, airnya bisa bisa lepas gitu saja tanpa membasahi. Nah, coba nanti cari bahan alam seperti itu, tempelkan di masker gitu ya. Masker beli aja masker bedah itu yang murah juga. Sekarang kan udah murah ya. Atau di kain. Kira-kira nanti efeknya seperti apa. Ini topik yang hot issue. Kalau ada yang mengerjakan, ini banyak investor nanti itu. Artinya bukan investor ya, mungkin staff ini adalah banyak yang apa namanya donatur yang akan memberi donasi. Ayo lakukan penelitian seperti itu, gitu ya. Ini sedang saya kerjakan dengan para mahasiswa S1, gitu kan. Ya, karena bisa dikerjakan di rumah di masa COVID ini, tidak terganggu dengan apa namanya dengan isu harus masuk lab dan sebagainya. Karena modalnya hanya dengan HP. Dia modifikasi, belum modifikasi, baru melihat aspek-aspek yang kaitannya dengan belum merubah permukaannya, tapi sekarang yang kita teliti baru cairannya itu kita modifikasi. Contohnya, kalau saya punya setetes Aquades, saya taruh di atas apa namanya daun talas gitu kan, bentuknya melakukan bola. Kalau saya ganggu dengan ion, dengan NaCl, AgCl2 MgCl2 misalnya, itu kan jenis-jenis ion yang biasa kita pakai ya, atau NaCl lah. Ternyata nanti sudut kontaknya itu berubah gitu. Yang tadinya seperti bola sekarang itu melebar. Jadi dia itu sifatnya seperti bukan hidrofobik, tapi mengarah ke hidrofilik gitu. Jadi arahnya nanti akan membasahi gitu, melebar gitu. Nah, fenomena itu kalau di sistem sensor itu juga sangat menarik. Nanti akan saya tunjukkan sedikit mengenai aspek-aspek seperti itu ya. Ya, jadi ini sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Jadi isunya itu bagaimana kita menghubungkan isu yang sekarang sedang jadi hot issue dengan topik yang tidak harus canggih-canggih banget gitu. Tidak harus yang sangat-sangat canggih, tapi kita bisa lakukan hal-hal yang bisa kita bisa kita lakukan mungkin di rumah gitu, dengan fasilitas yang sekarang ada seperti pakai smartphone dan sebagainya. Ini salah satu topik yang sekarang kita kerjakan dengan para mahasiswa S1. Jadi ada yang mengganggu dengan garam, ada juga mengganggunya dengan menambahkan ke alkohol gitu ya. Jadi air Aquades campur alkohol, berbagai macam alkohol, ternyata nanti beda-beda itu kecepatan perubahan sudut kontaknya itu beda-beda. Alkohol yang mudah menguap, ada alkohol yang sulit menguap, itu nanti beda-beda. Nanti kita dapat pengetahuan baru dari situ, ya, dari aspek fisikanya sangat-sangat menarik juga. Bahkan ada seorang kawan yang bukan menggeluti ya, tapi pernah meneliti dan dipublish di jurnal yang bagus. Ini peristiwa kalau Mas pernah lihat ini ya, ada Putri Malu itu. Taman Putri Malu itu kalau kena angin dia tuh nggak malu gitu kalau ya, dia masih tegar, masih membuka itu, daunnya masih membuka. Tetapi ketika kena sentuhan kita atau kita sentuh pakai kayu atau pakai apa, nggak harus dengan tangan kita, dia kemudian
tertelungkup gini ya, daunnya itu. Nah, ini namanya putri malu gitu. Nah, fenomena itu diteliti masuk jurnal gitu. Oke. Tapi itu kan baru ke target ke jurnal. Tapi kalau mau ke impact yang lebih tinggi apa? Kalau misalnya ini masuk ke industri, itu industri apa gitu. Itu harus dicari. Nah, ternyata kemudian sistem seperti itu nanti bisa ditiru pada sistem sensor. Karena saya kebetulan sukanya di pengembangan sensor, sehingga ini menarik ya. Jadi kalau suatu ketika nanti misalnya peralatan-peralatan perang itu nanti kita bisa modifikasi sehingga bentuknya bisa mungkin karakteristiknya bukan secara mekanik ya, tetapi dia punya sifat yang bisa ditiru menjadi sistem sensor, itu menjadi menarik. Ini yang sangat menjadi titik kritikal atau titik krusial. Nah, biasanya kalau khusus untuk mahasiswa, biasanya datang ke dosen, kemudian minta topik kan gitu, atau membawa topik. Nah, kalau saya pribadi memang kalau ada mahasiswa minta bawa topik, saya biasanya saya lihat dulu, kira-kira saya mampu membimbing atau tidak. Karena kita punya keterbatasan. Kalau sekiranya tidak mau membimbing, kita balik ketawari, kamu mau nggak penelitian ini? Karena saya punya roadmap. Jadi sekali lagi, seorang peneliti itu harus punya roadmap. Tahun ini saya harus selesaikan ini, tahun ini begini, tahun ini. Punya peta jalan riset yang jelas gitu. Dan sehingga topik-topik riset kita biasanya tidak akan jauh-jauh dari situ ya. Jadi sekitar yang kaitan dengan sensor, kaitan dengan instrumentasinya, kaitan dengan artificial intelligence-nya dan sebagainya. Hanya masalah aplikasinya itu nanti bisa sangat luas. Ya, salah satu contohnya topik itu kalau saya pribadi itu selalu datang dengan sendirinya, ya, salah satu contoh misalnya, saya kebetulan membimbing kemudian di suatu ketika saya ditelepon dari Jakarta, beliau mengatakan, Pak, saya sedang fokus pada memastikan bahwa daging sapi yang diimpor dari India itu sebenarnya bukan daging sapi, itu daging kerbau gitu loh, daging kerbau. Ya sama-sama halal lah kayak kalau. Tetapi ada jenis kerbau tertentu yang seratnya tidak terlalu besar sehingga mirip-mirip dengan sapi. Makanya dari impor dari sana lebih murah kan, tapi dijual di sini tetap mahal kan gitu. Nah, ini tim ini sangat terganggu dengan kondisi labelnya itu sapi, ya, labelnya sapi, tetapi ininya kenyataannya itu kalau diteliti di laboratorium itu adalah kerbau gitu loh. Nah, kemudian telepon saya, Pak, saya dengar Bapak mengembangkan sensor ini, kemudian kita sepakati. Jadi mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kita akan dapat topik baru yang kaitannya dengan mendeteksi autentikasi keaslian ini daging sapi. Gitu. Ya, ditujukan untuk deteksi cepat gitu. Sehingga beliau janji nanti di mungkin bulan-bulan awal Juli lah, saya kasih waktu itu, akan mengirimkan sampel itu daging sapi dan daging kerbau yang sudah yang hasil impor itu, yang nanti akan dikumpulkan dan kemudian dikirim ke kita untuk dilakukan penelitian, sehingga nanti alat kita diharapkan setelah belajar dari situ bisa mampu mendeteksi dengan cepat, ini daging sapi, ini daging kerbau dan seterusnya itu. Ya, ini banyak topik itu kalau ke saya itu datang sendiri. Nah, kalau di awal-awal ya kita topik cari sendiri. Kalau sekarang topik datang sendiri. Kemudian ada perkumpulan pengusaha madu hutan. Madu hutan itu kan madu yang tidak dibiakkan, madu yang liar. Kan sulit dapatnya. Karena sulit, mereka kan ingin harganya mahal. Untuk itu selama ini kan dihargai sama dengan madu-madu biasa gitu. Bahkan dengan madu yang ditambah fruktosa pun kita nggak tahu kan gitu ya.
Nah, ujinya harus bawa ke lab. Akhirnya kita sepakat untuk melakukan kajian itu. Jadi kita membuat alat untuk mendeteksi apakah madu itu palsu atau tidak, dan seterusnya itu. Ini sedang jalan sebetulnya, tapi kena COVID itu kemudian kita kena switch. Kemudian kita dengan kedokteran juga di Departemen Gizi kalau nggak keliru ya, di Kepala Kedokteran itu kita juga melakukan penelitian kaitannya dengan masih alat-alat yang kita punya aja gitu. Jadi alatnya nggak perlu, sekali lagi saya punya semangat bahwa alat kita kembangkan sendiri kalau kita bisa gitu. Alatnya kita kembangkan sendiri, kemudian ada teman-teman kedokteran itu sudah meneliti yang bagian gizi itu bahwa banyak madu yang beredar di pasaran itu adalah madu yang madunya dikit tapi dikasih fruktosa. Nah, jadi sama pewarna gitu, sehingga sehingga terkesan madu asli. Nah, madu asli. Tapi kalau dimasukkan ke lab, di analisis ternyata tinggi gula. Dan itu membahayakan. Jadi minum madu harusnya kita sehat menjadi tidak sehat. Ya. Nah, itu makanya perlu. Jadi isu itu menjadi sangat menarik ketika di bidang analisis halal. Kita juga banyak melakukan kajian. Yang kita sedang selesaikan itu adalah itu yang sekarang kaitannya dengan ini isu tentang kuas itu ya, isu tentang kuas kue itu. Kalau untuk roti kan kadang-kadang pakai kuas. Itu ternyata kami tiba-tiba dapat sampel dari LP POM MUI Jogja itu, Pak, ini ada kuas, ini dari bulu babi, ini dari bulu binatang yang lain. Nah, tolong dibuat model untuk identifikasi cepat. Nah, ini sudah kita lakukan, tapi belum kita publish itu. Juga banyak sekali kalau Anda nggak hati-hati, Anda beli sabuk, beli tas kulit ya, beli sepatu, itu juga banyak yang terbuat dari kulit babi. Dan itu nggak tahu. Nah, itu kan problem ada di sekitar kita yang nggak ada orang mengerjakan gitu loh. Nggak ada mengerjakan. Bisa nggak kita ambil peran di situ? Misalnya gitu. Kalau Anda bisa membuat itu, jangan khawatir miskin, karena alat nanti bisa diproduksi, kemudian Anda bisa jual ke pengguna gitu. Ya, saya kira kan banyak yang kita bisa diskusikan nanti kalau kita sudah sampai ke. Jadi ini baru selecting topik ya, belum nanti masuk ke mendefinisikan riset problemnya seperti apa gitu. Karena nanti kita harus memberikan gambaran bahwa topik yang saya berikan tadi kan topik yang sangat-sangat global ya. Isu tentang kehalalan, isu tentang keaslian produk, isu tentang termasuk juga yang sedang kita tulis itu manuskrip tentang air zam-zam. Air zam-zam kan pernah dengar ya, air zam-zam dipalsukan di daerah mana gitu ya. Air zam-zam 1 liter bisa ratusan ribu, tiba-tiba dipalsukan dengan air aqua dikasih label zam-zam. Beli aquanya, bukan merek ya, beli air minum dalam kemasan itu misalnya harganya 3.000, dijual 100.000. Kan sesuatu yang mungkin terjadi, dan itu kalau orang fisika wah itu mah gampang gitu. Nah, kita sudah coba lakukan penelitian seperti itu dan sudah selesai, dan ini sedang taraf untuk menyelesaikan. Manuskripnya sudah ditulis lengkap, kita sedang coba untuk melengkapi agar nanti bisa segera kita submit ke jurnal gitu. Jadi kita punya banyak, termasuk juga gelatin. Nah, isu halal juga cukup banyak. Nah, jadi banyak sekali, saya kira tidak harus dengan bidang saya. Kalau nanti bidangnya komputasi gimana Pak? Atau teori? Bisa juga. Jadi kita saling kontribusi sebenarnya bisa, sangat bisa. Seperti misalnya saya itu udah lama bermimpi untuk bisa menjelaskan fenomena sensing antara senyawa dengan material sensornya itu, tapi melalui model komputasi. Kira-kira seperti apa sih, ada pertukaran apa di situ tuh, kok kalau dengan ini dia kok respon, dengan ini tidak respon, dengan yang senyawa itu dia responnya tinggi sekali, dengan ini tidak.
Kalau dari aspek kimianya mungkin bisa dijelaskan ya. Nanti saya setelah waktu tanya jawab nanti akan saya jelaskan beberapa contoh yang kita kerjakan itu. Nah, ini penting juga. Kalau yang dari fisika itu ada komputasi, teori, kemudian ada material pasti ya. Material kita di situ instrumentasi dan lain-lain. Saya kira nanti bisa didiskusikan gitu. Mas Dani bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, silahkan. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi ini kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan, begitu Pak, ada yang bertanya. Ini lumayan banyak. Saya bacakan beberapa ya Pak, mengingat waktunya juga terbatas dari penyedia webinarnya, begitu Pak. Jadi ini yang pertama ada dari Marwiyah, Saudara Marwiyah. Menurut Bapak, dengan melihat ranking Indonesia dalam bidang kepenelitian yang rendah, baik dalam segi kualitatif maupun citasi untuk diikuti negara lain, sebenarnya lebih baik melakukan penelitian atau inovasi terbarukan untuk menyelesaikan permasalahan dunia atau global, agar diikuti dengan negara lain, atau melakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia saja, Pak. Gitu. Mungkin bisa langsung dijawab. Jawab ya, karena saya nggak bawa catatan ini kebetulan. Saya ini pertanyaan yang sangat bagus ya, sangat bagus. Artinya sudah mulai terpancing ya, bahwa dengan data-data yang saya sampaikan tadi, nampaknya kita mulai ini ya, mulai terekspos. Jadi begini, saya mohon maaf sering menyampaikan ke mahasiswa, terutama yang bimbingan saya itu, untuk mengingatkan bahwa kita itu harus bersyukur lahir, kalau lahir kemudian kecil sampai besar sampai dewasa sampai hidup, cari hidup juga di Indonesia. Mengapa? Karena disinilah banyak masalah kan gitu. Nah, biasanya mahasiswa bertanya-tanya, "Duh Pak, banyak masalah kok disyukuri?" Ya disyukuri karena dengan masalah itu maka kita terpacu untuk melakukan inovasi gitu ya. Jadi sebenarnya tanpa harus kita menyelesaikan masalah dunia, otomatis kalau kita menyelesaikan masalah Indonesia itu sudah bisa menjadi rujukan gitu. Jadi tidak harus misalnya masalah dunia itu sekarang apa toh, masalah ini misalnya space dia apa namanya, riset tentang bulan atau di Mars sana itu. Apakah kita mampu ke sana kan gitu, fasilitasnya nggak ada, kemudian banyak hal yang tidak bisa kita lakukan gitu. Mungkin pengetahuan kita juga sangat terbatas juga di situ. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita dulu itu nggak apa-apa. Nanti lama-lama kalau kita mulai terpancing dengan isu-isu yang ada di sekitar kita, seperti saya sampaikan tadi ya, isu halal, ternyata juga mendeteksi membedakan ini saya pakai sabuk ini dari kulit sapi atau kulit apa gitu kan nggak pernah, jarang orang berbicara itu kan. Atau itu nanti akan disitasi cukup tinggi karena itu isu global, isu halal itu sekarang isu global misalnya gitu. Pasti akan meningkat untuk sitasinya itu. Kemudian juga isu apalagi tadi yang COVID ini ya, COVID ini. Ketika orang selalu bicara deteksi COVID itu dengan dengan DNA, dengan antigen, antibody gitu ya. Mungkin nggak itu dideteksi dari baunya. Ternyata dari bau mulutnya mungkin nggak banyak yang melakukan itu, dan kami melakukan itu, dan ternyata di beberapa negara seperti Israel itu malah sudah launching. Saya sudah mengatakan bahwa saya menemukan membuat alat inovasi deteksi dari nafas, tapi untuk memastikan bahwa dia terinfeksi COVID atau tidak. Bahkan anjing pelacak pun di Inggris sudah dilatih untuk mendeteksi bau dari badan pasien gitu, bahwa ini COVID atau tidak, dan itu akurasinya cukup tinggi. Dan ini cara berpikir yang out of the box seperti itu menjadi sangat penting. Sehingga seperti saran saya adalah isu di sekitar itu sangat-sangat banyak. Silahkan Anda bisa merenungkan dulu, kemudian membaca. Tentu membacanya dalam membaca paper-paper yang relevan ya, yang relevan. Dan itu adalah paper-paper yang baru, yang mungkin 3 tahun terakhir atau
2 tahun terakhir itu coba kita banyak baca di situ perkembangannya seperti apa gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin dengan niat untuk meningkatkan jumlah citasi dan sebagainya, kalau kita melakukan risetnya itu dengan metodologi yang bagus. Nah, ini permasalahan lagi nanti mungkin di batch kedua kalau saya beri kesempatan nanti akan saya jelaskan bagaimana membuat riset yang metodologi risetnya itu bagus. Nah, gitu ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada waktunya. Maksudnya itu gini, mengapa publikasi kita itu selalu jelek-jelek? Nah, intinya gitu. Karena riset kita itu tidak dirancang dari awal dengan baik. Kita tuh risetnya kalau orang material ya bahan apa, campur-campur, gerus, dan seterusnya nanti jadi pelet, terus pasti diuji pakai UV-Vis, diuji pakai FTIR, pakai XRD, pakai SEM, pakai ini. Apakah ini cukup? Enggak, gitu. Apa yang akan kita sasar, mestinya gitu. Bahkan ekstrimnya, selalu saya sampaikan gini. Kalau orang lain, penelitian selesai, baru nulis paper, ya kan? Baru nulis paper. Akan cerita ini, sehingga saya harus mendapatkan data ini, saya harus cerita ini. Tapi akan akan jelaskan di kesempatan lain yang nanti akan kita coba sedikit ya akan kita tunjukkan ini loh ada gap penelitiannya seperti ini yang kita selesaikan sehingga kita itu dalam melakukan penelitian tidak sekedar niru dari yang sudah dari kakak kelasnya dari angkatan sebelumnya pokoknya kalau membuat begitu ya harus begini dan seterusnya hanya diganti materialnya tidak cukup seperti itu kalau seperti itu maka impact kita juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan coba cari topik yang mungkin sangat spesifik di Indonesia, diteliti, dirancang penelitian dengan metodologi yang bagus, pastikan infrastrukturnya juga memadai sehingga kita bisa berkontribusi pada akses citasi di global gitu. Saya kira jawaban saya itu Mas, mudah-mudahan nanti bisa bisa gini, bisa menanyakan nanti bisa lewat email juga sebetulnya kalau mau gitu ya. Silakan Mas Doni. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini kemudian ada pertanyaan lain Pak. Ini kebetulan kan pesertanya itu multi bidang gitu Pak. Ada yang guru SMA, ada yang gitu ya. Bukan dari fisika ya, aja. Pak. Ya, bukan ada yang kedokteran hewan dan lain sebagainya gitu Pak. Nah, ini ada yang bertanya sepertinya guru ini Pak Prihantoro dan Bu Risniawati kalau tidak salah. Ini mengenai bagaimana caranya mengembangkan budaya riset itu di sekolah atau madrasah begitu Pak. Karena kan kalau di perguruan tinggi kan mungkin sudah ya tuntutan lah ya Pak. Tapi kalau untuk di sekolah untuk sedini mungkin itu bagaimana? Begitu Pak. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanya oleh teman-teman guru ya. Jadi artinya saya sering bilang gini, waktu kita SMA itu kan selalu takut dengan fisika kan gitu. Saya tuh masuk fisika itu pilihan pertama sebetulnya. Jadi, sehingga bukan karena saya pinter, tapi saya senang dengan guru fisika gitu. Jadi yang tampak pinter gitu. Mungkin nggak tahu karena tuntutan kurikulum atau apa, sehingga kita tuh di dalam fisika itu selalu dikaitkan dengan rumus-rumus yang rumit sekali. Nah, riset saya itu hampir nggak ada rumusnya itu. Gitu ya. Jadi mungkin karena tadi saya sudah sampaikan, jadi indeks inovasi kita itu relatif rendah, maka lebih baik di samping mengejar tuntutan kurikulum, kita juga harus membiasakan diri dengan mengembangkan budaya riset yang ada di sekitar kita. Jadi fisika itu sangat-sangat luas gitu ya, sangat-sangat luas. Yang saya bisa ceritakan tadi itu ya, misalnya itu kita tuh ngoprek itu tadi sudut kontak itu udah banyak sekali itu yang bisa diceritakan itu. Nggak hanya tidak hanya dengan ini.
tidak hanya untuk yang tadi spotless dan sebagainya. Atau kita bisa juga mengembangkan dari fisika itu ya, misalnya itu mengukur kelarutan atau kekeruhan suatu cairan dan sebagainya. Kalau selama ini hanya dikasih cahaya laser atau apa, atau pakai cahaya LED, kemudian diukur pakai detektor dan sebagainya, bisa dikembangkan lebih lanjut. Sehingga sebetulnya yang perlu dikembangkan menurut saya untuk teman-teman guru adalah ya kalau bisa tuh baca jurnal gitu. Ada jurnal ini sebetulnya, ada jurnal namanya Physics Teacher itu apa ya? Itu ada jurnal yang isinya tuh inovasi-inovasi sederhana di tingkat-tingkat SMA gitu, atau di tingkat sekolah lah gitu ya, belum perguruan tinggi itu. Saya juga membaca itu ya, misalnya kalau terlalu fundamental misalnya untuk menghitung konstanta Planck itu kan mungkin agak, kita kan membayangkan untuk menghitung membuktikan konstanta Planck itu segitu itu kan mungkin agak sulit ya. Tapi ada paper yang sederhana, bisa dilakukan di lab, harganya, biayanya sangat murah. Nah, konstanta Planck itu bisa kita kita eksperimenkan di lab. Saya lupa itu papernya itu, tapi sangat-sangat menarik menurut saya ya, sangat-sangat menarik. Monggo nanti ya mungkin perlu juga nanti ada semacam diskusi seperti ini, tapi khusus untuk sekolah gitu ya. Nanti kita pancing dengan isu-isu yang mungkin bisa dikerjakan oleh mahasiswa anak-anak sekolah. Belum lama kita juga ini kok sering ada anak-anak SMA mana ya, terakhir itu dari SMA yang unggulan itu ya, dari mana itu, dari Kalimantan Barat, dari SMA apa itu pakai mesin kita elektrospinning, dia bikin nanofiber, serat berukuran nano itu serat, tapi bahan bakunya tuh dari produk lokal di sana, apa itu namanya, lidah buaya ya, sana kan terkenal lidah buaya ya, di Palangkaraya, di Tanjung Pura ya, Tanjung Pura. Kan kalau saya ke sana tunjukkan itu Pak, besar-besar itu. Nah itu bisa dibikin serat nano, kemudian dijadikan semacam ya inovasi, dan kayaknya setahu saya dia menang di internasional juga kan gitu. Mungkin kita nggak usah target yang terlalu jauh-jauh itu ya. Kita bisa juga mengembangkan misalnya, kalau ada yang mau belajar bagaimana membuat mesin elektrospinning pun nanti bisa juga kita ajari. Ini hanya ada tegangan tinggi, terus kemudian dihubungkan dengan siring gitu ya. Nanti akan mudah membuat serat nano itu sangat-sangat mudah. Bahkan kita sudah membuat banyak itu. Di lab fisika UGM kita membuat beberapa unit. Bahkan kita juga membuat yang komersial juga. Tapi kalau mau belajar sangat-sangat mudah. Nah ini sebenarnya saya pernah ke NUS, National University of Singapore ya. NUS itu saya langsung berkunjung ke ahlinya elektrospinning itu, kemudian saya tanya banyak hal tentang elektrospinning yang kemudian kita akhirnya buat sendiri itu. Di sana bahkan sudah mesin peraga seperti itu bisa dipakai di SMA gitu, sudah dibuat kecil-kecil sehingga bisa dipakai untuk riset-riset pendahuluan di tingkat SMA. Bayangin kalau kita bisa mengekstrak suatu daun-daun apa gitu yang mengandung daun sirih atau daun apa yang mengandung obat, kemudian kita buat bentuknya seperti serat, seperti tisu begitu, nanti dipakai untuk nempel luka gitu kan, antibakteri dan seterusnya, itu kan ya mungkin nggak tahu kalau SMA mungkin terlalu tinggi ya, tapi mungkin itu kan menjadi menarik, tapi isu kesananya menjadi bisa dilakukan di level SMA. Mungkin SMP pun juga bisa kita latih dengan tanaman-tanaman di sekitar kita, itu kan perilakunya itu memberikan pelajaran bagi kita ketika saya memang sangat suka dengan tanaman-tanaman gitu ya, perilaku tanaman-tanaman itu, dan itu secara fisika pun bisa dilakukan penelitian. Jadi tidak, salah satu lagi yang gini ya, yang mungkin perlu bisa dikembangkan juga di level
sebelum perguruan tinggi itu adalah dengan mengkolaborasi ya. Misalnya guru fisika, guru biologi, guru kimia berkolaborasi membahas sesuatu topik gitu, itu jadi sangat menarik gitu. Nah, kalau sendiri-sendiri ya nanti ya kalau level SMA ya kalau tahunnya ya bandul matematis, kemudian pegas gitu ya. Ya nggak ada yang menarik kalau seperti itu. Tapi kalau sudah sampai ke terapan yang integratif dengan beberapa keilmuan yang ada itu saya kira masih menarik gitu. Masih menarik. Sementara itu Mas sulit untuk di sekolah ya kalau hal ini ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini mungkin untuk yang pertanyaan demikian bisa di lain kesempatan mungkin ya Pak. Kemudian ya mungkin kita adakan khusus mungkin kalau mau gitu. Ya. Saya punya beberapa topik sebetulnya untuk level SMA itu. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Ini mengenai penulisan publikasinya. Nah ini bagaimana tips menulis jurnal ilmiah itu agar bisa terindeks Scopus dan bereputasi internasional seperti itu Pak. Kemudian ada juga tentang biaya publikasi dan lain sebagainya, itu prosesnya bagaimana gitu Pak? Ya. Yang kita... Ya. Baik, ini sebenarnya pertanyaan ini kalau rencana saya nanti masuk di batch kedua ya. Mungkin yang bertanya nanti dipersilakan untuk join lagi di batch kedua. Kalau nanti panitia masih meminta saya untuk ngisi itu. Jadi gini, publikasi kita baik atau tidak itu bergantung pada bahan bakunya juga. Bahan baku itu artinya apakah datanya valid, gitu ya, apakah topiknya hot issue atau tidak, gitu misalnya gitu. Apakah kebaruannya nampak atau tidak, nah seterusnya itu. Nanti saya punya satu paper yang nanti sedikit saya ceritakan ya. Itu jadi tidak sekedar kita tuh bisa menulis gitu. Jadi yang sering salah di dalam pelatihan-pelatihan itu tidak menyinggung kaitannya dengan bahan bakunya apa kan bahan bakunya. Tapi kita baru berlatih mengenai isu-isu yang terkait dengan kalau menulis abstrak itu harus begini. Itu penting memang. Introduction harus seperti ini gitu ya. Tapi nanti kita sebelum nanti akan saya tunjukkan beberapa paper yang cara berpikirnya itu bisa kita terima menjadi paper yang baik. Tapi saya ingin menanggapi tadi ya, kaitannya dengan biaya publikasi. Tidak semua publikasi itu berbayar gitu ya. Tidak semua biaya publikasi berbayar. Nanti saya berikan contohnya juga. Ada yang berbayar, bahkan ada yang mahal sekali. Dan sekarang kecenderungan untuk membayar itu mahal. Paling sedikit sekitar $1.000 kan, eman-eman itu kalau kita harus selalu dikit-dikit bayar kan gitu. Saya sedikit contohkan ya nanti seperti ini. Baik, saya punya paper yang ini yang paper yang baru ya. Bukan baru sebenarnya. Saya punya paper yang ada di sini sebenarnya. Di SNP. Nah, ini. Kelihatan ya Mas ya? Kelihatan ya? Saya tutup dulu saya. Nah ini jurnal yang baru terbit 2020. Jadi bahkan ini bulan apa ini? Terbitnya itu bulan 10 Mei. Available 17 Mei itu baru online. Berarti kan baru. Kira-kira baru sebulan lah. Baru sebulan. Ini jurnal yang tentu jurnal yang bagi saya itu jurnal yang cukup baik karena impact faktornya 6, sekian lah, 6,4 atau berapa ini kalau nggak keliru ya. Sensor aktuator B itu. Cerita apa tuh ini sebetulnya? Ini cerita mengenai sensor kelembapan sebetulnya, humidity sensor. Nah, pertanyaannya adalah apakah sampai sekarang tuh sensor kelembapan tuh menarik? Kan udah banyak itu sensor kelembapan itu dijual di mana-mana kan gitu ya. Bahkan murah sekali kalau Anda beli sensor yang udah jadi chip itu pun juga murah sekali. Tapi mengapa ini masih bisa lolos ke jurnal yang seperti ini gitu. Nah, ini ada sesuatu yang bisa kita ceritakan gitu ya. Mungkin sekitar saya scan agak cepat aja. Mungkin tampilannya dulu. Kita tuh harus menyiapkan tampilan dengan baik seperti ini misalnya gitu. Nah,
Ya, kita menggambarnya juga tidak sembarangan. Jadi kita menggambar di apa namanya di dalam paper itu juga nggak sembarangan. Jadi kita gambar dengan baik. Gitu. Ini yang gambar mahasiswa ini. Kemudian juga sistemnya seperti apa, cara kerjanya, waktu pengukurannya dan sebagainya, cara pembuatannya juga kita ceritakan dan seterusnya itu. Ini dari segi tampilan gambar-gambar. Ini kan skematik, bukan foto ya, bukan foto. Kalau ini, nah gambarnya kan juga jelas sekali. Nah, gambarnya sangat jelas sekali. Ini kita kerjakan apa analisis seratnya. Ini kan kita menggunakan nanofiber kan. Kita menggunakan nanofiber. Kira-kira kalau segini ini ya mungkin diameternya sekitar ya mungkin sekitar 100-an nano lah. Gitu. 100-an nano. Nah, kan jelas. Gambarnya clear, bahkan kita bisa melihat surface-nya ya, karena itu sensor kelembapan itu kaitannya dengan permukaan surface-nya, ya, kita bisa lihat dengan jelas. Kemudian juga grafik-grafik yang bercerita tentang data, ya, tentang data itu juga kita siapkan dengan sangat-sangat baik. Gitu. Tampilannya juga baik, kemudian juga ini tampilannya baik. Pertama juga tampilannya baik, yang kedua nanti isinya memang baik, ya, isinya baik. Nah ini yang tadi saya ceritakan sudut kontak tadi itu ada suatu permukaan. Kalau saya tetesi kebetulan ini tidak 100% hidropobik ya. Ini ada hidrofiliknya, sudutnya tidak bolanya tidak sempurna, ini setengah bola dan nanti akan berkurang sampai dia menuju ke hidrofilik, suka air. Nah, itu yang dicari. Suka air itu ada sesuatu yang dicari untuk mendapatkan sensor kelembapan yang baik. Dan seterusnya. Nanti tampilan grafik-grafiknya kita buat seindah mungkin ya. Colorful seperti ini. Nah, kemudian modelnya juga kita buat seperti ini. Jadi nggak sembarangan hanya dua. Nah, kelemahan kita juga di tempat kita itu hanya 2 grafik atau 4 grafik begini udah publish itu. Ya nggak ada apa-apanya. Artinya sangat minim nanti untuk bercerita sehingga tidak bisa banyak ditembus di jurnal-jurnal yang baik. Jadi data-data kita harus melengkapi dengan selengkap-lengkapnya. Saya kira seperti itu. Kemudian saya sedikit cerita mengenai perjalanan jurnal. Jadi sekali lagi ya, jurnal ini adalah jurnal yang tidak berbayar. Jurnal yang tidak berbayar. Ini kita publish kira-kira butuh waktu 2 bulan. Kita submit 27 Maret, accepted itu 10 Mei atau 17 Mei, berarti kan 2 bulan persis dikit ya. Nah, itu sudah terbit, itu. Artinya sudah terbit. Jadi termasuk cepat kalau menurut saya. Jadi tidak menunggu berbulan-bulan yang lebih panjang lagi. Ini pertama tampilan. Saya akan sedikit cerita mengenai. Oh ya, sebentar, kembali lagi sini nanti. Di mana menariknya? Nah ini cerita kita nanti. Mungkin di batch kedua saya akan mengupas ini sensor kelembapan itu kok masih ada orang tertarik itu untuk dipublikasi. Jadi ternyata di sini nanti ada gap yang perlu kita tunjukkan ya. Bahwa sebenarnya yang sudah dengan QCM juga itu sudah ada yang sampai ini 22,1 Hz. Jadi kan tinggi ini, sensitivitas tinggi. Tapi jangan lupa ini mahal sekali bahan ini ya, karbon nanotube ini sangat mahal. Kemudian kita juga di sini urusannya hanya begini sebetulnya. Gapnya itu saya kira di sini. Oh, sebentar. Tadi kita kupas di kesempatan yang lain. Tapi kira-kira bayangan riset yang sebetulnya bagi sebagian orang udah nggak menarik, tetapi di jurnal ini masih sangat menarik. Nah, nanti kita tunjukkan. Nanti saya bagi-bagi di bagian-bagian mana yang itu bisa menunjukkan ketertarikan. Satu lagi, kita juga publish di sini di tahun 2020 awal ini. Sebenarnya ini terbitnya tuh mulai 2019 sih sebetulnya ini. Kalau nggak clear itu ini 2019 sebetulnya. Nah ini 28 November, kemudian Februari accepted
artinya sekitar hampir 3 bulan kalau yang ini. Ini cerita begini, saya ingin membuat sensor amonia. Nah, sensor amonia itu untuk apa toh? Nah, untuk lingkungan, deteksi lingkungan. Sensor amonia itu sudah ada, di pasaran juga sudah ada. Itu makanya itu harus kita tunjukkan. Nah, titik lemahnya mereka apa kan gitu. Yang di komersial apa, kemudian yang ada di paper-paper yang terbaru juga apa kan. Jadi kita tunjukkan di sini. Nah, baik, karena saya punya sistem QCM ini, maka saya bisa tambahkan PPAC. Karena PPAC sebenarnya tidak terlalu sensitif terhadap amonia. Tapi karena digunakan asam borak, ya, asam borak atau boric acid, asumsinya boric acid itu adalah asam, sementara amonia itu basa, sehingga nanti ada semacam interaksi asam basa begitu ya. Nah, ternyata kita hanya mendapatkan sensitivitasnya walaupun sudah naik ya dengan boric acid dan tanaman boric acid itu sekitar 0,072 Hz per ppm. Jadi seperti ini yang saya blok sini ya. 0,072 Hz per ppm. Ada peningkatan dibanding dengan yang tanpa boric acid ya, yang 0,44. Jadi ada 2 kali lah kita 100% kenaikannya gitu. Nah, kemudian kita coba perhatikan tampilannya pun juga nggak sederhana ya, tampilannya juga bagus gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah, grafik-grafiknya juga indah. Kemudian saya biasanya ini yang menyiapkan mahasiswa saya, Mas Aditya itu. Kemudian ini grafik-grafiknya juga nggak hanya tumpang tindih begitu. Kemudian juga kita olah dengan baik, colorful. Bahkan kalau Anda di sini kan datanya cukup banyak, bukan data hanya dua gambar kemudian kita publish kan begitu, nanti nggak signifikan nanti. Kemudian juga kita buat modelnya itu, model interaksinya seperti ini ya. Ini ada amonia gitu ya, amonia, kemudian ada boric acidnya di sini yang sifatnya sebagai ini amonianya ya, amonia sebagai ini yang positif, ini boric acidnya negatif, dan dia akan tertarik dan sebagainya. Nah, ternyata nilai itu kemudian kita renungkan kembali, kita analisis lagi, ternyata ini tidak cukup baik gitu ya. Sensor ini tidak cukup baik walaupun itu sudah bisa kita publish di jurnal ini ya, di jurnal sentral tata. Kemudian kita perbaiki lagi, kemudian kita terbitkan di jurnal Access Applied Nanomaterial. Ini juga Q1 ya. Q1. Kalau tadi pakai boric acid, ini pakai citric acid. Jadi kan hanya merubah dari boric acid ke citric acid. Ternyata dampaknya besar sekali. Kalau yang tadi hanya 0,07 Hz per ppm, 2,95 Hz per ppm, jadi sangat tinggi. Kalau di total itu berapa? Mungkin 1000%, 1000% atau 10 kali lipat lah, mungkin kira-kira lebih ya. 10. Jadi ini bisa sangat menarik. Dan tentukan lagi tampilan datanya. Nanti ini gambar ini juga indah, bagus gitu ya. Tampilannya bagus. Kemudian grafik-grafik ini juga bagus tampilannya. Jadi di jurnalnya membatasi jumlah gambar. Kita juga nggak kurang akal. Jumlah gambar kita akali gambar 3, tapi ada sampai F gitu. Sama aja kan sebetulnya itu. Gambarnya juga banyak kan. Dan ini gambar indah. Saya yakin ini gambar yang paling indah di paper yang pernah kita publish. Ya, ini juga gambar-gambar yang indah juga. Jadi ada cerita-cerita yang kita coba untuk improvement dari paper yang sebelumnya menjadi paper yang seterusnya. Bisa juga ini paper yang juga ini terbit tahun 2019. Ini kita membuat sensor yang dipakai untuk mendeteksi saffrol. Saffrol itu bahan bakunya ekstasi. Nah, mungkin sensitivitasnya di sini tidak terlalu tinggi ya. Misalnya dapatnya 18,7 Hz. Ini belum ppm. Nah, nanti ini kita tingkatkan. Kemudian kita terbit di Nature Scientific Report. Itu kita bisa meningkatkan sangat tinggi sensitivitasnya menjadi 1,866 Hz per ppm. Kalau tadi itu kalau dikonversi hanya 0, berapa gitu ya, 0, berapa ppm Hz per ppm, sehingga ini menjadi ada improvement lagi. Sekali lagi selalu kita tonjolkan juga tampilan
gambar-gambarnya, data-datanya, grafik-grafiknya itu sangat ya kalau menurut saya sangat baik ya. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi bahkan model interaksinya pun kita gambarkan modelnya kira-kira seperti ini. Itu Mas, kira-kira Mas nanti akan kita kupas di batch kedua mungkin ya, khusus untuk strategi publikasinya nanti. Saya kembalikan. Ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf ini karena waktu, jadi beberapa sekarang mungkin nanti bisa ditanyakan nanti mungkin di grup WhatsApp atau lewat email. Sebelum kami akhiri, sudah bergabung dengan kita ini ada Pak Mirza Satriawan selaku Sekretaris Prodi S2 Fisika dan pembimbing Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Fisika. Mungkin untuk Pak Mirza, kami persilahkan waktunya sebentar untuk memberikan sepatah dua patah kata sebelum kami tutup. Silakan Pak Mirza. Pak Mirza ya. Iya. Halo, Pak Mirza. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya baru bisa bergabung tadi sekitar jam 10. Lupa kalau acaranya hari ini. Saya mungkin cuma menyampaikan terima kasih pada Pak Kuat yang meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya pada para mahasiswa ini. Mungkin cuma itu saja, Pak. Matur suwun sangat ini. Dan semangat untuk para mahasiswa yang telah sungguh-sungguh dalam mengadakan acara ini. Monggo. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, terima kasih Pak Mirza. Untuk itu karena waktu sudah habis dari penyedia layanan webinarnya, begitu Pak. Jadi dengan berat hati akan kami tutup diskusi kita pada siang hari ini. Namun sebelum ditutup saya ada sedikit catatan yang mungkin bisa jadi pemicu agar kita bisa meningkatkan kualitas riset kita, yaitu posisi kita Indonesia dalam berbagai macam indeks yang disampaikan tadi memang masih belum terlalu baik. Namun masih bisa dilakukan usaha lebih, terutama kita sebagai peneliti dan calon peneliti muda Indonesia untuk memajukan Indonesia di berbagai bidang. Dengan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki, sebenarnya kita bisa untuk mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi kita agar setara dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam kami membawakan acara ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Kuat Triana selaku pembicara dan Pak Mirza Satriawan yang telah hadir, dan teman-teman semua peserta webinar pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.